Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjutkan tentang deret Fourier. Okay. Nah, deret Fourier, andaikan fx adalah sebuah fungsi periodik dengan periode t yang terdefinisi pada interval dasar A sampai dengan A plus T, maka berlaku fx sama dengan fx plus T. Maka fungsi fx dapat diuraikan dalam deret Fourier sebagai berikut, yaitu fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n dari 1 sampai tak hingga an cosinus npx per L ditambah bn sinus npx per L, di mana A0, an dan bn merupakan koefisien dari Fourier. Ditentukan oleh fungsi fx melalui hubungan integral. Nah, bentuknya adalah seperti ini. A0 sama dengan 1 per L integral A sampai dengan A plus T fx dx. Kemudian an itu sama dengan 1 per L integral A sampai dengan A plus T fx cosinus npx per L dx. Dan bn sama dengan 1 per L integral A sampai dengan A plus T fx sinus npx per L dx, di mana T merupakan periode dan L-nya sama dengan setengah periode atau T per 2. Ini deret Fourier yang akan kita bahas sampai dengan minggu ke-15. Nah, selanjutnya adalah deret Fourier dalam matematika dan rangkaian listrik. Jadi pada umumnya kalau kita membaca buku matematika yang kita tunjukkan adalah kesimetrisan. Jadi ini fx-nya nih, kalau di dalam rangkaian listrik biasanya kita menggunakan ft. Jadi matematika menggunakan fungsi x, di rangkaian listrik menggunakan fungsi t. Jadi t-nya ini adalah t kecil, ini adalah x-nya sama matematika menggunakan fungsi x. Kemudian di dalam matematika kalau di sini menggunakan A0 per 2. Sedangkan rangkaian listrik adalah A0. Apakah ini sama atau tidak sama? Maka kita tunjukkan. Jadi khawatir nggak sama gitu. Nah, jadi kita harus memilah, kita materinya di matematika atau di rangkaian listrik. Nah, kalau di matematika kita nulisnya adalah A0 per 2. Kalau di rangkaian listrik adalah A0. Apakah nanti sudah masuk di dalam tabel dalam deret sama? Harusnya sama. Nah, A0 di dalam matematika, di sini kalau saya tulis A0, koefisiennya adalah, ini adalah 1 per L. 1 per L. Sedangkan A0 di dalam rangkaian listrik, jadi A0 di dalam rangkaian listrik, koefisiennya, faktor pengalinya ini adalah 1 per T. Nah, di dalam matematika, kalau masukkan ke dalam deret, itu adalah A0 per 2. Maka kalau ini kita buat A0 per 2, maka di sini kalau misalkan ini dibagi dengan 2, maka yang di sini harus dibagi dengan 2. Maka sama dengan 1 per 2, L sama dengan berapa? L sama dengan T per 2. Maka kalau 2L sama dengan apa? Ini L sama dengan T per 2. Kalau 2L sama dengan 2L sama dengan, yang saya tanyakan 2L, jadi kalau 2L sama dengan T. Untuk adik, ini T-nya adalah periode, bukan T waktu. Jadi pakai huruf besar. Jadi sama dengan T, ya. Ini sama dengan 2L sama dengan T, maka A0 per 2 ini koefisiennya adalah 1 per T. Nah, jadi A0 per 2 di dalam rangkaian matematika sama dengan A0 di dalam rangkaian listrik. Jadi ini adalah sama. Ya.
Jadi kalau matematika aku A0/2, kalau rangkaian listrik hanya A0. Tapi A0 di rangkaian listrik itu sama dengan ya A0 di rangkaian listrik sama dengan setengahnya A0 yang di matematika, begitu. Oke. Sementara sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya adalah untuk batas integralnya. Saya clear dulu. Untuk batas integral, ya, secara umum itu matematika adalah simetris. Jadi ini simetris. Nih, tetapi sebenarnya integralnya ini adalah luas. Luas itu harus kita punya pemahaman integralnya dari apa namanya, satu jangkauan atau satu periode. Jadi boleh A sampai dengan A plus T, boleh kalau gini, plus T. Ini juga boleh, kalau A-nya sama dengan 0, maka mulai dari 0 sampai dengan T. Kalau A-nya sama dengan minus L, ini minus L, dan T kan sama dengan 2L, berarti min L plus 2L itu sama dengan L. Jadi integralnya ini luas, dari A sampai A plus T, atau dari 0 sampai dengan T, atau dari mohon maaf, dari min L sampai dengan L. Jadi untuk integralnya ini luas, bergantung pada fungsinya, pada fx-nya yang ditanyakan. Jadi fx-nya terdefinisi di interval berapa, kita sesuaikan dengan apa namanya, perhitungannya kita sesuaikan dengan fx-nya, dia terdefinisi di mana, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya adalah saya clear dulu. Nih, kalau fx-nya pakai ft, dx berarti dt, begitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk an juga bn, ya, an dan bn ini untuk koefisiennya, ya, koefisiennya itu sama dengan 1/L. Jadi untuk an maupun bn, ya, itu faktor pengalinya ini adalah 1/L. Sedangkan di dalam rangkaian listrik ini an-nya itu sama dengan 2/T. 2/T. Maka kita tahu bahwa T itu sama dengan berapa? T sama dengan berapa? L sama dengan T/2. Maka T sama dengan 2L. Betul. Sama dengan 2L. Jadi 2/2L sama dengan 2/2L sama dengan 1/L. Betul. Ini adalah 1/L, ini hilang, tinggal 1/L. Sehingga di dalam matematika an-nya itu 1/L, di dalam rangkaian listrik juga 1/L. Hanya penulisannya di sini adalah 2/T. Begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, kalau tidak ada, ya, di dalam rangkaian listrik omega itu sama dengan berapa toh?
omega. Omega itu sama dengan apa? Omega sama dengan 2pf. 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 F sama dengan berapa? F sama dengan? F itu frekuensi kan? Seperti. F sama dengan seperti. Sehingga omega sama dengan 2pi per T. Nah, omega sama dengan 2pi per T, betul. Nah, sehingga kalau di sini nih ya, di matematika kan menggunakan Npx per L. Sedangkan di rangkaian listrik N omega T. Jadi kita tunjukkan Npx per L. Ini harus sama dengan N omega T. Nah, di N-nya kan sama, hapus N-nya. X, di matematika menggunakan X, rangkaian listrik menggunakan T, hapus. Sehingga omega sama dengan pi per L. Sementara omega sama dengan 2pi per T. Nah, berarti ini bisa ditulis sama dengan 2pi, T kan sama dengan 2L. 2L. Maka 2-nya bisa hapus, omeganya sama dengan pi per L. Di matematika ini pi per L sama dengan omega. Betul kan? Sama kan? Jadi baik secara matematika maupun secara rangkaian listrik adalah sama. Hanya tampilannya yang berbeda. Sementara sampai di sini dulu, silakan dipahami dulu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh. Oh, udah muncul. Bentar. Nah, contohnya adalah diketahui fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan 1 pada interval min pi sampai dengan 0 dan sama dengan 0 pada interval 0 sampai dengan pi. Fx ini merupakan fungsi periodik dengan periode sama dengan 2pi. Sehingga fx plus 2pi sama dengan fx. Uraikan fungsi ini dalam deret Fourier. Nah, menurut definisi fungsi periodik, periode fungsi fx di atas adalah sama dengan t sama dengan 2pi. Dengan demikian L-nya sama dengan setengah t atau sama dengan pi. Intervalnya, interval dasar itu dari min pi sampai dengan pi,
Jadi A-nya sama dengan min Pi. Di luar interval ini, fx didefinisikan sebagai sebagai perluasan interval dasar ke kiri dan ke kanan dari sumbu x seperti pada gambar. Jadi kita gambar dulu gambar dasar. Jadi di sini memang sudah ada gambarnya. Jadi saya tebali dengan warna biru. Nah, pada saat x-nya sama dengan min pi, pada interval min pi sampai dengan 0, fx-nya sama dengan 1. Dari min pi sampai dengan 0, nilainya sama dengan 1. Nih. Kemudian pada 0 sampai dengan pi, nilainya 0. Nih. Periodenya dari min pi sampai dengan pi itu adalah 2 pi. Nah, selanjutnya untuk perluasan, jadi kita perluasan ke kiri dan ke kanan itu sesuai dengan definisi fungsi periodik. Jadi kembali ke semula. Nah, ini kalau kita perluas ke kanan, nah, seperti ini yang merah, ke kanan. Nah, kalau ke kiri, dan seterusnya ke kiri ke kanan. Ini adalah fungsi fx sama dengan 1 pada interval 0 min pi sampai dengan 0 dan 0 pada interval 0 sampai dengan pi. Gambarnya adalah seperti ini. Gambar dasar warna biru, periodenya sama dengan 2 pi. Sedangkan yang merah kiri kanan itu adalah sebagai perluasan. Sementara sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya kita hitung koefisiennya A0, AN, dan BN-nya. Nah, A0 itu sama dengan, pakai rumus dasar tadi, 1/L integral A sampai dengan A plus T, fx dx, oh ya, T-nya tadi, T-nya ini kan sama dengan 2 pi, tadi sudah diketahui di sana. Maka L-nya sama dengan pi, karena L sama dengan T/2. Nah, A0 sama dengan 1/L integral A sama dengan A plus T fx dx. Sama dengan 1/pi integral, ya, fungsi fx-nya terdefinisi di interval min pi sampai dengan pi fx dx. Sedangkan fx mempunyai nilai yaitu 1 pada interval min pi sampai dengan 0 dan 0 pada interval 0 sampai dengan pi. Maka untuk integral ini sama dengan 0. Yang kita hitung hanyalah A0 sama dengan 1/pi integral min pi sampai dengan 0 dx. Sama dengan 1/pi integral dx sama dengan x, batasnya min pi sampai dengan 0. Sama dengan 1/pi dikalikan ini, nilai-nilainya kita masukkan ke sini, ke X-nya, ya, batas atas dikurangi batas bawah, itu sama dengan pi, sehingga hasilnya pi/pi sama dengan 1.
Sampai di sini ada pertanyaan untuk menghitung ano. Yang dipakai A sampai dengan A plus T itu kita sebenarnya hanya menerapkan rumusan yang awal, rumusan awal nih. Nah, karena A-nya sama dengan minus Pi, kan tadi integralnya luas. Minus Pi, maka ini A-nya sama dengan min Pi dan T-nya sama dengan 2Pi, maka min Pi plus 2Pi sama dengan Pi. Hanya menerapkan rumus ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian mengerjakan nggak perlu menulis rumus ini, nggak apa-apa. Jadi langsung fx ya, fx-nya itu terdefinisi di mana. Jadi langsung saja dari min pi sampai dengan pi, boleh begitu. Yang ini nggak usah kepake, nggak apa-apa. Yang ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Begitu, Hafid. A plus T, T-nya T besar ya Hafid ya sebenarnya. T-nya T besar. Boleh ke rumus. Jadi sebenarnya nggak ke rumus langsung, jadi ke fungsi yang didefinisikan. Jadi nanti kalau misalkan ke contoh yang kedua ini kan 0 sampai dengan T. Kalau rumusnya dari min L sampai dengan N, masa kita tetap dari min 1 sampai 1. Padahal fungsi ini terdefinisi di 0 sampai dengan T. Makanya untuk integral, untuk batas integral, ini saya clear. Jadi saya ulangi lagi, memang rumusannya untuk matematika itu lebih senang itu yang sesuatu yang kesimetrisan. Pertama simetris. Kenapa di sini menggunakan A0/2? Karena di sini kita pinginnya 1/L, 1/L, 1/L. Mengingatnya gampang. Kalau di rangkaian listrik ini 1/T, di sini 2/T, 2/T. Itu. Jadi karena ini adalah 1/L, maka padahal kita butuhnya adalah 1/T, maka di sini A0-nya A0/2. Hanya untuk memudahkan mengingat. Di sini dari min L sampai dengan L, matematika lebih senang sesuatu yang kesimetrisan. Simetris itu cantik. Sama, kiri kanannya sama gitu. Tetapi kita tidak menganut langsung semuanya dari min L sampai dengan L, begitu enggak. Tergantung pada fx ini terdefinisi di mana. Rangkaian listrik pun ya, di rangkaian listrik pun tidak selalu menggunakan 0 sampai dengan T, tidak. Bergantung pada nanti gelombang yang misalkan ya, ini gelombangnya apakah dari 0 sampai dengan T. Kalau misalkan satu gelombang misalkan gini. Kalau di rangkaian listrik itu misalkan kita mempunyai satu bentuk gelombang. Nah, tidak dari 0 sampai dengan T. Misalkan gelombangnya itu nanti kita belajar fungsi genap, fungsi ganjil baru kelihatan. Jadi gelombangnya misalkan dari sini, misalkan. Nah, nih. Jadi gelombang kan dari minus L sampai dengan L nantinya. Menghitungnya juga seperti itu.
Jadi makanya untuk integral, jadi kalau misalkan untuk integral itu luas untuk integral. Karena apa? Tidak selalu matematika itu dari min L sampai dengan L, dan rangkaian listrik dari 0 sampai dengan T, tidak selalu. Jadi yang secara umum ya dari A sampai dengan A plus T. Yang penting kita punya pemahaman bahwa integralnya ini adalah satu periode atau integralnya ini adalah satu jangkauan. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, berarti 0 sampai dengan T, tetap satu jangkauan. Kalau A-nya sama dengan minus L, berarti integralnya dari minus L sampai dengan L. Jadi untuk integralnya ini luas, bergantung pada fx-nya itu terdefinisi di mana. Begitu, ya? Nur Hafid. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya, jadi kalau integralnya itu luas. Nah, sama untuk AN, AN-nya sama dengan 1 per L, integral A sama dengan A plus T. Tetap ini satu jangkauan. Nah, fx-nya terdefinisi dari min L, min Pi sampai dengan Pi, fx kosinus npx per L, L-nya nanti sama dengan Pi, maka Pi-nya saling menghilangkan. Maka di sini AN sama dengan 1 per Pi, fx terdefinisi 1 pada min Pi sampai dengan 0, sehingga hitungannya sama dengan, dan 0 untuk 0 sampai dengan Pi. Sehingga AN itu sama dengan 1 per Pi, integral min Pi sampai dengan 0, 1 kosinus NX, karena Pi-nya di sini saling menghilangkan dengan L. L-nya kan sama dengan Pi. Nah, 1 kosinus NX dx ditambah integral 0 kosinus NX dx. Untuk integral ini sama dengan 0. Sehingga integralnya sama dengan yang kita hitung hanya 1 per Pi, integral min Pi sampai 0 kosinus NX dx. Integral kosinus NX dx itu sama dengan 1 per N sin NX. Sehingga AN sama dengan 1 per Pi dikalikan 1 per N sinus NX, batasnya min Pi sampai dengan 0. Kemudian 1 per N-nya bisa dikeluarkan dari kurung, maka hasilnya sama dengan 1 per Pi, 1 per NP, maaf, 1 per NP, kemudian batas atasnya dimasukkan, yaitu sama dengan sinus 0, dikurangi sinus, ya, X-nya kan sama dengan min Pi, berarti sinus minus min NP. Nah, sinus min NP itu sama dengan min sinus NP. Sehingga di sini kita tulis plus, karena di sini min. Ya, sinus, saya tulis sinus sudut negatif ya. Sinus negatif gini itu sama dengan min sinus. Nah, karena ini min sinus, jadi min jadi plus, sehingga kita peroleh sinus Pi, sinus 0 ditambah sinus NP. Nah, di sini jawabannya sama dengan 0. Kenapa? Sinus 0 sama dengan berapa? Ya, sinus 0 sama dengan 0, betul. Kalau sinus NP sama dengan berapa? Sinus NP juga sama dengan 0? Kok bisa?
Kita gambar saja ya. Ini saya clear saja. Sinus NP. Kita gambar grafik sinusnya dulu. Ini. Jadi grafik sinusnya adalah ini. Nah, di sini adalah sama dengan pi. Ini adalah pi. Kemudian ini 2 pi. Di sini 3 pi. Di sini 4 pi dan seterusnya. Nah, sinus NP. Kalau N-nya 1, berarti sinus pi sama dengan 0. N-nya 2, sinus 2pi sama dengan 0. N-nya 3, sinus 3pi sama dengan 0. N-nya 4, sinus 4pi sama dengan 0. Jadi sinus 0 sama dengan 0, kemudian sinus NP juga sama dengan 0. Maka hasilnya sama dengan 0. Mohon maaf, jangan 0 tambah 0 sama dengan 2 0 ya. Jadi 0 tambah 0 tetap hasilnya sama dengan 0. Kalau mau disalin gambarnya silakan, kalau enggak kita lanjutkan. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya untuk BN-nya, ini saya clear saja. Untuk BN-nya sama dengan 1/L integral A sampai dengan A plus T fx sinus npx per L dx sama dengan 1/pi ya, integral min pi sampai dengan pi fx sinus npx per L dx. Nah, fx-nya ini terdefinisi 1 pada min pi sampai 0 dan 0 sampai, dari 0 sampai dengan pi. Sehingga BN-nya sama dengan 1/pi integral min pi sampai dengan 0 ya 1 sinus nx, karena pi-nya dibagi dengan L, L-nya sama dengan pi ya. Sinus nx dx ditambah integral 0 sinus nx dx. Ini hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita hanya menghitung 1/pi integral min pi sampai dengan 0 sinus nx dx. Integral sin nx sinus nx dx itu sama dengan min 1/n cosinus nx.
Jadi Bn-nya sama dengan 1 per Pi dikalikan min 1 per N cosinus Nx, batasnya min Pi sampai dengan 0. Kemudian min 1 per N-nya bisa dikeluarkan dari kurung, yaitu min 1 per N Pi, kemudian batas atas kita masukkan, ya cosinus 0, batas bawah. Jadi kalau ini cosinus sudut negatif itu ya sama dengan cos. Gitu. Sehingga ini kan kalau kita masukkan sebenarnya cosinus min NP. Cosinus min NP itu sama dengan cos NP. Jadi kita tulisnya cos 0 min cosinus NP. Sama dengan min 1 pangkat NP. Cosinus 0 di sini sama dengan 1. Sedangkan cosinus NP sama dengan min 1 pangkat N. Kok bisa? Ya, saya clear saja. Kita gambar biar apa namanya, biar kelihatan. Grafik cos, saya pakai warna merah saja. Grafik cos itu adalah nih. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah pi. Di sini adalah 2 pi. Di sini 3 pi. Di sini adalah 4 pi dan seterusnya. Sebentar. Duduk dari pagi. Nah, selanjutnya adalah cosinus pi sama dengan berapa? Cosinus pi sama dengan berapa? Min 1, min 1. Cosinus 2 pi sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kemudian cosinus 4 pi sama dengan berapa? Cosinus 3 pi. Cosinus 3 pi sama dengan min 1. Ya, min 1. Kemudian cosinus 4 pi sama dengan 1. Jadi polanya min 1, 1, min 1, 1 ya. Ini kalau N-nya ganjil itu min 1, kalau genap 1. Nah, dari bentuk ini nih, kalau kita tulis secara umum, yaitu sama dengan min 1 pangkat N. Seperti ini, min 1 pangkat N. Kalau kita makan, ya, N-nya sama dengan 1, min 1 pangkat 1, min 1. Ya, min 1 pangkat 2, 1. Min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 pangkat 4, 1. Jadi kalau N-nya genap itu sama dengan 1, kalau N-nya ganjil sama dengan min 1. Nah, ini kalau mau disalin silahkan, kalau enggak kita lanjutkan. Ini min 1 sama dengan cosinus NP. Silakan kalau mau disalin. Saya minta waktu 1 menit ya untuk
Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan untuk ini? Atau masih disalin? Atau kita lanjut? Oke, terima kasih. Ini saya clear dulu, ya. Nah, tadi kita sampai di sini. Jadi min 1 per NP dikalikan 1 min 1 pangkat N. Nah, kalau N-nya sama dengan genap, min 1 pangkat genap. Itu sama dengan 1. Jadi ini adalah 1 min 1. Karena min 1 pangkat genap sama dengan 1. 1 min 1 sama dengan 0. 0 kali berapapun tetap 0. Jadi untuk N-nya genap, BN-nya sama dengan 0. Nah, untuk N-nya ganjil, jadi 1 dikurangi N-nya ganjil sama dengan min 1. Ya, min 1 pangkat N, N-nya ganjil itu sama dengan min 1. 1 min 1 sama dengan 2. 2 dikalikan min 1 per 2 NP itu sama dengan min 2 per NP untuk N-nya ganjil. Sampai di sini dulu. Dipahami, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, selanjutnya, maaf. Nih, kan tadi A0-nya sama dengan 1, AN-nya sama dengan 0, BN-nya sama dengan min 2 per NP untuk N ganjil dan 0 untuk N-nya genap. Nah, koefisien-koefisien ini kita masukkan ke dalam deretnya. Yaitu deretnya A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai hingga AN cosinus NPX per L ditambah BN sinus NPX per L. A0-nya sama dengan 1, AN-nya sama dengan 0, AN-nya tadi sama dengan 0, BN-nya sama dengan min 2 per NP sinus NPX per L, L-nya sama dengan P. Maka ini sama dengan, Fx sama dengan 1 per 2, ditambah 2 per Pi-nya bisa dikeluarkan di sini, 2 per Pi. Nah ini ada min 1 per 1 kalau kita masukkan di sini syaratnya adalah N ganjil. Jadi untuk berlaku hanya untuk N yang ganjil saja. Yaitu karena 2 per Pi-nya sudah dikeluarkan berarti min 1 per 1 ini adalah sama dengan min sinus X. Ya. Ini bisa hapus, N-nya 1 berarti sinus X. Kemudian min 1 per 3 sinus 3X, min 1 per 5 sinus 5X, minus dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari sini, minus-minusnya ini bisa dikeluarkan, jadi jadi Fx sama dengan 1 per 2 min 2 per Pi sinus X ditambah 1 per 3 sinus 3X ditambah 1 per 5 sinus 5X ditambah dan seterusnya. Deretnya bentuknya adalah seperti ini.
Nah, deret seperti ini nih, kalau kita tulis, kita sederhanakan lagi dalam sigma, kita tahu kalau bilangan genap itu sama dengan 2N. Kalau bilangan ganjil itu sama dengan 2N min 1. 2N min 1 untuk N mulai dari 1. Tapi kalau 2N plus 1 mulainya N dari 0. Nah, karena ini N-nya mulai dari 1, maka bilangan ganjilnya kita tulis 2N min 1. Kita coba kalau N-nya sama dengan untuk bilangan genap. Kalau N-nya sama dengan 1, 2. N-nya 2, 4. N-nya 3, 6. N-nya 4, 8. Jadi genap. Kalau ganjil di sini untuk N-nya yang berurutan, N-nya 1, 1. N-nya 2, 3. N-nya 3, 5, ya, N-nya 4, 7, dan seterusnya. Jadi untuk N yang berurutan. Sehingga nih kalau kita tulis dalam bentuk deret, dalam bentuk sigma, yaitu Fx sama dengan 1/2 dikurangi 2/pi sigma N dari 1 sampai tak hingga, nih, ini kan tadi kan ujung di sini kan 1/1. Berarti saya tulis adalah 1/2N min 1. 2N min 1 sinus, nih, kan ganjil-ganjil semua, sinus 2N min 1 X. Nah, nih kalau dicoba lagi silakan. Jadi 1/2 min 2/pi, buka kurung, kalau N-nya 1, berarti 1/1 sinus X. N-nya 2, 1/3 sinus 3X. N-nya 3, 1/5 sinus 5X, dan seterusnya. Jadi bisa ditulis bentuk seperti ini. Jadi nanti kalau untuk pembuktian itu kita biasanya dalam sigma. Jadi belajar lagi ke dalam sigma, maka ini diringkes. Nah, ini kalau mau disalin silakan disalin dulu. Sudah? Nyalinnya sudah? Sudah. Oke. Ya. Nah, selanjutnya untuk contoh ini, ya. Untuk hafid, ya, untuk batas integral. Nah, jadi fungsi ini kalau kita lihat adalah fungsinya sama, fx sama dengan 1 dan fx sama dengan 0. Yang beda adalah daerah definisinya atau intervalnya.
fx sama dengan 1 pada interval 0 sampai dengan 1 dan 0 pada interval 1 sampai dengan 2. Nah, periodenya sama dengan 2, definisi fungsi periodik adalah fx plus 2 sama dengan fx. Dia kembali ke semula. Periodenya sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 1. Interval dasarnya 0 sampai dengan 2. Di sini artinya A sama dengan 0. Nah, nanti integralnya kan sebenarnya 0 sampai dengan 2. Nah, ini kalau ini adalah penulisan umum di rangkaian listrik. Ya. Untuk gambarnya sama dengan tadi ya, kita gambar dasarnya ini sini 1, kemudian ini. Nah, selanjutnya ke kiri dan ke kanan itu adalah keperiodikannya. Periodenya di sini T sama dengan 2. Tuh. Nah, untuk menghitung ya A0 itu sama dengan 1 per L. Jadi amannya itu kita gunakan bentuk awal. Jadi A sampai A plus T, Fx dx. Sama dengan 1 per 1 karena L-nya sama dengan 1. Nah, Fx ini terdefinisi 0 sampai dengan 2, Fx dx. Tetapi Fx yang terdefinisi dari 0 sampai dengan 2 ini mempunyai nilai 1 pada 0 sampai dengan 1 dan 0 dari 1 sampai dengan 2. Sehingga kita mengintegralkannya 1 integral 0 sampai dengan 1 dx ditambah integral 1 sampai dengan 2, 0 dx. Integral ini sama dengan 0. Sehingga ya A0-nya sama dengan integral 0 sampai dengan 1 dx. Integral dx itu sama dengan x. Batasnya 0 sampai dengan 1, sehingga A0 sama dengan 1. Selanjutnya AN, ya. AN-nya sama tadi, 1 per L, L-nya sama dengan 1 ya. Integral A sampai dengan A plus T, Fx cosinus N Px per L dx. Sama dengan 1 per 1, integral 0 sampai dengan 2, Fx cosinus N Px per 1 dx. Karena L-nya sama dengan 1. Atau AN sama dengan, karena Fx terdiri mempunyai nilai pada 0 sampai dengan 1, 1. Dan nilainya 0 dari 1 sampai dengan 2. Nah, maka integral 0 sampai 1, 1 cosinus N Px dx ditambah integral ya 1 sampai dengan 2, 0 cosinus N Px dx. Nilainya ini sama dengan 0. Sehingga yang kita hitung hanyalah integral 0 sampai dengan 1 cosinus N Px dx. Cosinus N Px ya, cosinus Npx dx itu sama dengan 1 per Np sinus N, ini kurang P ya, Npx. Ya, 1 per Np sinus Npx, batasnya 0 sampai dengan 1. Sama dengan 1 per Np, nah kita masukkan batas atas sinus Np, batas bawahnya sinus 0. Tadi kita sudah hitung sinus NP ini sama dengan 0, sinus 0 juga sama dengan 0. Hasilnya 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, BN-nya sama dengan 1 per L, integral dari A sampai dengan A plus T, Fx sinus Npx per L dx. Sama dengan 1 per 1, integral 0 sampai dengan 1, Fx sinus Npx per 1 dx. Karena L-nya sama dengan 1. Maka BN sama dengan, nah Fx-nya ini terdiri dari, terdefinisi di, mempunyai nilai sama dengan 1 untuk 0 sampai dengan 1, dan 0 untuk 1 sampai dengan 2. Maka hasilnya sama dengan integral 0 sampai dengan 1, 1 sinus Np, ini kurang P lagi, Npx dx ditambah integral 1 sampai dengan 2, ini 0, nah ini sama dengan 0, ini pun kurang Pi ya, hasilnya sama dengan 0. Sehingga sama dengan
sama dengan integral 0 sampai dengan pi sinus n px dx. Integral sin n px dx itu sama dengan min ya 1 per np cosinus n px, batasnya 0 sampai dengan 1. Kemudian min 1 per np, kita masukkan batas atas, cosinus np min cosinus 0. Sama dengan min 1 per np, cosinus np tadi sama dengan min 1 pangkat n, cosinus 0 sama dengan 1. Sama dengan sebelumnya, ya. Nih, min 1 pangkat n, kalau n-nya genap itu sama dengan 1. 1 min 1 sama dengan 0. Maka 0 untuk n-nya genap. Kemudian untuk n-nya ganjil itu sama dengan min 1. Min 1 sama dengan min 2. Min 2 dikalikan min 1 per np sama dengan 2 per np. Untuk n-nya ganjil. Jadi Bn-nya sama dengan 2 per np untuk n ganjil dan 0 untuk n-nya genap. Nah, dari sini nih, ya, A0-nya sama dengan 1, AN-nya sama dengan 0, Bn-nya sama dengan 2 per np untuk n ganjil dan 0 untuk n-nya genap. Kita masukkan ke dalam deret Fourier, hasilnya adalah nih. A0-nya sama dengan 1, ya, nih. Kemudian dari sini kita deretkan, kita jabarkan ya, fx sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per pi sinus px, karena n-nya sama dengan 1, ditambah 2 per 3 pi sinus 3 px, ditambah 2 per 5 pi sinus 5 px, ditambah dan seterusnya. Kemudian 2 pi-nya bisa dikeluarkan, maka fx sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per pi dikalikan sinus sinus px ditambah 1 per 3 sinus 3 px dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tulis dalam sigma, bentar. Ngomongnya ngebut ya, jadi kesedak saya. Jadi fx-nya, ini fx-nya sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per pi sigma n dari 1 sampai hingga 1 per 2n min 1 ya, sinus 2n min 1 px. Deretnya adalah seperti ini. Kalau mau disalin silahkan. Maka saya minta maaf semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, amin. Saya izin untuk log out dari ruang meeting ini.